saya itu mantannya agent, tapi saya itu ngageti ya. Saya itu mantan agent, tapi saya itu yang paling goblok sebenarnya. Saya itu paling yang tidak punya jabatan, dan saya itu yang tidak pernah tahu apa-apa. Cuman saya merasa bahwa diri saya itu ngelihat banyak sekali penindasan, itu aja sih. Kalau ada yang bilang saya itu bodoh, memang iya ya, jadi nggak kaget ya. Jadi makanya saya tidak pernah merespon orang yang bilang bahwa saya itu tidak pinter. Tapi nggak apa-apa, karena saya tidak pinter, saya belajar. Buat apa pinter tapi cuman ngomong doang, tidak ada praktek. Itu menurut saya, bener nggak sih? Karena saya terlahir bukan dari orang kaya, jadi saya merasakan kepedihannya. Saya ingin orang lain tidak merasakan kepedihan saya. Itu sebuah prinsip dalam hidup saya. Jika dulu saya pernah menangis gara-gara peraturan, saya tidak ingin orang lain menangis dengan peraturan yang pernah saya rasakan. Jika saat ini saya tidak bisa terbang karena BPJS, saya harus cari tahu seperti apa sih BPJS itu, benar nggak sih? Bukan mentertawakan teman-teman yang nggak bisa terbang, itu bukan. Jadi jelaskan, tanyakan di mana salahnya. Jadi apakah pemerintah salah? Ya mungkin cara pemerintah menyampaikan pada kita itu majalah dinding, benar nggak sih? Jadi kalau majalah dinding kira-kira kalian baca nggak sih? Enggak, dilewati. Coba Miss Yuni jalan sret, pakai tadi simpen nenek kae, yuk lek nonton, bener nggak? Enek garangan liwat penontonnya 1 M. Jajal masalah pendidikan. Mano bu, budal kabeh. Gak tuwek gak nom, lek Miss Yuni nggak konten mano, budal. Padahal itu aib loh, saya tahu aib. Tapi utek kita itu tekanan loh mbak, bener nggak sih? Kita kadang-kadang bukan menertawakan yang sengsara, tapi itu pelajaran buat kita. Saya tidak tahu apa kalian ya. Saat orang lain jatuh, kita bukan menertawakan, tapi kita belajar jangan sampai kita seperti itu. Bener nggak sih? Dan dari kasus, coba banter jero kaget tau. Jadi kalau Faruk itu ditangkap, saya tidak ingin ada Faruk yang lainnya. Ya saya tahu korbannya Faruk itu goblok, tahu. Sopo sing gak ngerti, dikentura dibayar malah bayari. Bener? Ini kabeh ini sorry. Gak krungu. Jadi menurut pendapat saya oke lah yang bodoh, tapi yang lainnya nih jangan sampai bodoh, bener nggak sih? Itu prinsip ya. Dan saya menolong, saya itu taruh di YouTube sama Facebook, saya bukan ini penghargaan, biar orang lain tahu bahwa ini kejadiannya banyak sekali gitu loh mbak. Tengah malam diusir majikan, pagi-pagi dituduh mencuri, pagi-pagi diborgol sama polisi, itu nyata. Dulu kan ada toh, tapi kan tidak dipublikasikan, bener nggak sih? Sebenarnya dari dulu itu ada, saya tahu dari tahun 2006 itu ada Mas Andro. Saya belum lahir ya? Oh nggak ngerti ya Mas. Jadi maksud saya masalah itu dari dulu sama, bener nggak sih? Kalian denger kan dulu, Bu sampean Bu, ibadah haji ya? Salah satunya ya Bu ya. Komplain oleh bapak iso nembusin di atas. Pisan-pisan. Gak apa-apa, mumpung wong ndek kene. Dalane polisi. Mumpung wong ndek kene. Apapun boleh ditanyakan Bapak. Nanti Bapak ke depan. Iya. Deno Jarno dek foto-foto. Pak, foto di depan, Pak. Jadi buat teman-teman jangan pernah sakit hati saat saya dihina orang lain. Itu permohonan saya ya. Karena saat saya dihina sebenarnya saya lagi menyeleksi diri saya sendiri. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan saya. Jadi kalian aja malah-malah ngrodok, malah-malah di screenshot tukaran, ora usah. Hemat energi, karena energi kita itu majikan masih rewel. Bener nggak sih? Kalau kalian kepanasan dengan pancingan kata-kata orang lain, majikanmu itu punya efek mbak. Kowe kan gawane ngamuk, jangkrik arek iki nulis status ra jelas, raimu kan malah ireng toh. Majikanmu ketok mulai markonah kowe ngopo kan nesu-nesu. Kae lho mbok nggih status gak jelas, iya kan? Saya tidak inginkan itu. Sing apik-apik sing delok, sing elek ora usah didelok, lewati saja. Jadi karena saya tidak pernah berbicara di publik ya, ini pertama kali sebenarnya saya gemeter melihat kalian, bukan kalian gemeter lihat saya gemeter lihat kalian. Karena respon kalian sangat baik sekali. Bantu saya doa agar saya tetap bisa bersembunyi di ketiak-ketiak orang besar. Lele mereka ada masalah kan aku iso takok Pak D. Sampingnya orang nang ketiak. Nang samping. Lah daripada saya jadi suruhan, Bro. Bener kan?
Jadi kalau ada pun prinsip-prinsip orang menghina saya cuma minta jangan ditanggapi. Bikin suasana dingin aja deh. Jangan di screenshot, jangan diadu dombakan. Cukup kalian yang tahu lewati. Itu cara saya, skip aja. Karena kedepannya kita itu masih banyak yang kita tidak tahu, Mbak. Jujur ya, saya itu tidak pernah tahu aturan pemerintah. Jadi saya itu mau belajar. Selama ini kan kayak ditutup-tutupi ya peraturan itu ya. Roro raiso terbang, Roro kon bayar iki, bayar iku. Apa itu salah? Ya menurut pemerintah nggak salah ya nggak salah dong. Tapi menurut saya ribet. Benar nggak sih? Jadi Pak Beni saya minta pertanggungjawabannya Pak. Cik ngomong deh. Ya, Pak Beni masih asik nanti. Jadi kadang yang kita lihat di sosial media itu sebenarnya bukan sebenarnya yang terjadi. Jadi ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa apa yang terjadi di sosial media itu bisa by design, bisa karena pingin banyak yang komen. Ini yang banyak sekali lagi di sosial media itu sering. Coba kalau kita lihat ya di salah satu grup ya, di salah satu grup itu mereka ngomongin wahwan, mereka ngomongin sesuatu yang kayak gitu kan. Oke, yang kalau buat hiburan buat saya itu saya selalu baca komennya. Jadi itu hanya just for fun. Jadi jangan sampai, tapi ada juga yang terbawa sampai ribut. Karena memang mereka nyetatus itu untuk memancing. Nah di situ loh. Jadi kadang-kadang banyak sekali yang berkeliaran di sosial media. Dan aku nggak ngerti ya, yang biasanya nyinyir di sosial media ada nggak di sini ya? mumpung lagi HP-nya nyala semua ya, mumpung HP-nya nyala semua, aku bilang yang nyinyir sebenarnya ada di sini nggak ya? Soalnya bapaknya ada di sini gitu loh. Suara ini nggak sampai bawah jembatan sana loh, soalnya di bawah jembatan sana kelihatannya. Jadi buat teman-teman semuanya stay calm. Oh jadi omong. Mereka pada tahu semuanya. Stay calm. Jadi fokus kalian adalah kemajikan. Menurut saya, nggak ada yang di sini. Kalau ada di sini dia pasti nanya. Dia pasti ngeyel. Karena nggak ada. Kan kalau ada pasti ada di sini dan terlihat dia ngacung bolak-balik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi Pak Beni mungkin sudah monggo lagi. Oh banyak. Iya Pak. Jadi habis lagu ngomong kan kayak gitu Pak. Biar seru. Terima kasih. Masih banyak yang harus Bapak pertanggungjawabkan. Loh, ya kan Bapak kebetulan yang mau datang secara langsung dan tidak langsung menyapa kita Bapak. Jadi kalau Bapak kastanya tinggi ya nggak berani kita Pak. Karena kami sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Bener nggak sih? Ayo katakan sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Terima kasih, saya kembalikan mic-nya Pak. Ayo dong, waktu saya sebelum masuk Hong Kong itu kan horornya segala macem. Sampai di sini pertanyaannya cuma dikit. Keluarin dong. Ayo dong, iya dong. Keluarin semua pertanyaannya apa. Di tag ya, teman-teman di tag ya, suka-suka. Ayo. Ada yang mau nanya lagi enggak? Tadi BPJS ditanya lagi. Mbak Yuni, kalau ditanya ke Beni Ramdhani nih, BPJS nih ya. BPJS itu bukan kebijakan saya loh. Ini jangan diprovokasi oleh media sosial. BP2MI mengeluarkan kebijakan BPJS. Demi Allah itu bukan kebijakan BP2MI. Ya. Atau Bapak ingin melempar tanggung jawab ini? Saya buka. Mana handphone saya kalau diaktifin ya. Catat ya. BPJS itu badan asuransi yang dibentuk oleh undang-undang. Pertanyaannya kenapa baru sekarang ribut BPJS padahal ibu-ibu waktu berangkat dulu bayar BPJS. Bayar BPJS loh. Kenapa? Bayar. Kecuali kalau bisa berarti ya, tunggu ya. Waktu pertama berangkat itu bayar BPJS syarat. Tidak mungkin orang bisa berangkat ke luar negeri tanpa bayar BPJS. Nggak ada. Bisa. Oke, jadi
Berarti PT yang bertanggung jawab seperti itu ya Bapak. Seperti Mbaknya kan bilang dia tidak nih, tapi bagaimana bisa terbang kan nggak mungkin, benar nggak? Itu nggak mungkin ya Mbak, mungkin tidak terbuka aja diberitahu. Nah inilah pentingnya edukasi ya. Ini apa sih syarat seseorang bisa berangkat ke luar negeri gitu ya. Nah jangan-jangan PMI tidak pernah diedukasi apa sih syarat seseorang bisa berangkat ke luar negeri. Satu, surat izin suami, harus kan? Syarat loh itu. Dua, paspor kan? Visa kan? Medical check up. Kemudian sertifikasi kompetensi yang menyatakan bahwa dia sudah ikut pelatihan. Termasuk BPJS. BPJS itu bukan urusan BP2MI, paspor bukan urusan BP2MI, visa bukan urusan BP2MI, medical check up bukan urusan BP2MI. BP2MI nggak ngurusin cuannya. Bayar medical check up di mana? Di Sarkes, itu kan? Bayar paspor di mana? Imigrasi, itu kan? Jadi tidak ada syarat itu yang dibayar di BP2MI, nggak ada. BP2MI itu hanya penyelenggara penempatan. Kalau naik haji, penyelenggara umroh, penyelenggara naik haji, dia cukup memeriksa dokumen. Ini dokumennya udah lengkap belum? Itu aja. Ya, tidak terkait harus membayar atau memenuhi syarat di BP2MI, tidak. Kita ini jadi korban selama ini. Oke. Ya. Berarti sebenarnya kehadiran BP2MI bagi kita itu buat apa sih Pak kalau boleh tahu? BP2MI adalah lembaga yang ditunjuk negara untuk pelindungan sudah pasti. Kalau ada masalah ya yang dihadapi oleh PMI dan keluarganya, pelindungan ekonomi, sosial dan hukum. Kasus-kasus tuh kemarin ya overcharging, oke, masuk ke BP2MI, BP2MI salurkan kemana? Kalau harus dicabut izinnya, salurkan ke Naker, karena Naker yang berhak mencabut perusahaan. Kalau dia mau dipidanakan, laporkan ke polisi oleh BP2MI, tinggal polisi melakukan proses hukum. Nggak bisa BP2MI mencabut izin perusahaan. Semarah apapun kita, kewenangannya menurut undang-undang adalah kewenangan Naker. Tidak bisa kita mempidanakan, menghukum, tiba-tiba masukin ke penjara nih, ya si dirutnya karena overcharging, nggak bisa. Kita melaporkannya ke kepolisian, biar kepolisian yang melakukan proses. Jadi kita hanya mengatur terkait pelindungan dan penempatan. Penempatan terkait tadi, satu, BP2MI memeriksa dokumen. Udah lengkap belum? Oke, lengkap nih ya. Lengkap nih. BP2MI melakukan OPP. Ingat nggak OPP? Kalau dulu tuh pra penempatan. PAP, ingat kan? Hanya itu loh BP2MI, memeriksa dokumen, PAP. Ya sudah selesai, hanya itu. Ya, tadi itu kalau BPJS, Mbak Yuni, kalau tanya ke saya, Pak Beni idealnya BPJS seperti apa sih? Kalau saya, cukuplah dia membayar BPJS ketika pertama kali dia berangkat, selamanya, selama dia di luar negeri nggak perlu lagi bayar BPJS. Kalau menurut saya, kalau saya ditanya, kenapa Pak Beni begitu? Ini kan perlindungan negara. Iya, perlindungan negara, tapi sepanjang mereka kerja di Hong Kong, mereka juga dapat asuransi. Di sini kan, ya udah ngapain lagi, mau ditagih lagi. Kalau saya, persoalannya BPJS bukan aturan main saya. Paham? Nah, kalau tanya ke saya, ngapain bayar lagi? Tiap selesai kontrak bayar lagi, setiap selesai kontrak bayar lagi. Belum kita bingung bayar di mana, loh kantor juga nggak ada di Hong Kong. Ya kan, aplikasi juga nggak pernah disosialisasikan ke kita, kan gitu ya. Tegas nih kita ini, nggak mau sesuatu merepotkan pekerja dan menggagalkan dia berangkat bekerja, dolim negara. Kalau tanya ke saya, makanya kalau ada suara nih nggak perlu bayar BPJS yang kedua, suarakan itu. Saya bukan memprovokasi PMI. Kalau ini sudah kehendak PMI, daripada mempersulit PMI, suarakan itu. Cukup BPJS bayar satu kali ketika dia berangkat, berikutnya nggak perlu, karena PMI sudah dijamin asuransinya ketika dia kerja di Hong Kong, gitu kan? Tuh, apalagi mau repot-repot, ribet-ribet. Habis itu gara-gara itu nggak bisa terbang lagi kan? Berarti demo BPJS ya. Iya kan? Kalau Pak Beni mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada gunanya, jangan Pak. Bukan gak ada gunanya. Gimana? Kalau itu
harus menjadi mempersulit PMI bekerja. Karena sebenarnya mempersulit Bapak, benar nggak sih? Jangan jadi provokator Pak. Maksud saya adalah kalau memang tidak diperlukan, kenapa harus ada? Dan karena saya sendiri itu minim pendidikan ya, saya tahu saya minim pendidikan, karena itu tolong sosialisasikan dengan cara kita. Jangan jadi majalah dinding, itu yang ingin saya sampaikan. Karena kita itu utek nggak nyarap ya Mbak ya. Kalau kita dikasih dalam undang-undang seperti ini maka akan seperti ini, wah yang nggak masuk no. Coba campuri karo manuk, lem mlebu kabeh uteke. Bener nggak sih? Bener nggak? Karena kita butuh hiburan. Karena itu saya mohon nih Pak untuk humasnya Bapak, hubungan manusia ya. Humas itu apa? Oh. Aku kira sekolah rasa banter ya. Ya hubungan. Hubungan masyarakatnya Bapak itu mungkin lebih ngisor gitu, apa yang ngarani? Oh iya, ngono kuwi lah. Bahasa Inggris misal. Maksudnya lebih ke bawah gitu loh. Tanggung jawab Pak. Telepon orang BPJS Mbak. Telepon dia sekarang, bilang saya lagi di Hong Kong, ada permintaan dari PMI, lo datang ke sini BPJS sosialisasi di hadapan PMI. Betul. Betul. Karena gini, urusan BPJS kok kita yang sosialisasi, kita yang digebukin, padahal kerjaan dia tuh. Lo udah makan uang banyak dari PMI, tahu nggak kalau saya buka berapa uang PMI yang udah masuk di BPJS? Hampir 520 miliar. Ya. Kemudian yang klaim asuransi dari PMI baru berapa? Baru 32 miliar. Untung banyak tuh. Terus masa nggak ada anggaran sosialisasi? Masa nggak ada anggaran bangun kantor di Hong Kong BPJS? Ya, nah kita telepon nih orang BPJS-nya. Kita tes dia ngomong apa nih? Nyambung nggak Pak? Nyambung. Nanti bilang aja, kalau kalian bilang nggak ada kantornya, kita nggak mau bayar BPJS, gitu aja. Ya, karena manfaatnya nggak ada kan itu ya. Nah, udah nyambung belum? Jangan. Maaf Pak, hari ini hari Minggu Pak, libur, bukan jam kerja. Ya libur nggak? Ya jelas libur lah, bukan jamnya. Jadi cuman sebenarnya saya ya, karena saya tidak tahu undang-undang, sekali lagi saya tidak tahu peraturan, karena saya masyarakat kecil. Handphone saya tolong, handphone saya. Di mana Pak HP-nya Pak? Karena kita masyarakat kecil mau Kita aduin ke anggota DPR ya, supaya BPJS-nya ditimpukin kepalanya. Kita telepon anggota DPR. Supaya jadi saya lebih berpikir untuk memudahkan itu aja ya. Apapun yang terjadi kalau kita lebih mudah, bayar sebenarnya bukan masalah ya Mbak ya. Bener nggak sih? Bayar? Hah? Loh saya loh, lupa saya itu siapa. Sorry. Maksud saya adalah bayar nggak apa-apa, tapi jangan dipersulit, jangan sedikit-dikit uang. Kesannya gitu toh. Sebenarnya bayar nggak masalah, tapi ojo-ojo seolah-olah kalian tuh mau memalak kita gitu loh. Maksud saya itu aja ya. Lek saya salah ngomong, saya minta maaf. Jangan mempersulit. Aku iki soro Pak, ndek omahku, kebunku sebelah, tonggoku bangun omah. Kobong hatiku, lah kok gak iso terbang. Iya bener? Bener gak sih? Wong sebelah tuku mio, aku ra tuku. Tes. Tukaran aku gue Bang. lah yo kamu. Oh Juli ini provokasi iki nggawa mic loro tukaranku. Provokasi guys. Wifi-nya nggak ada, tethering. Wifi-nya mana Pak? Ini Pak, perjalanan. Bisa habis lagi kuotanya. Kasih tethering nih. HP-mu. Eman. Nokia wes. Allah direwangi men terus juga. Java Mai. Udah Pak, pelan-pelan Pak.